Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Lydia Kencana Putri. Seperti biasa, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi PPKN kelas 9. Materi kita yang hari ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu yang telah dijelaskan oleh Bapak Haji Mehdi Ansori, SPD. Oke, subbab yang akan Ibu jelaskan kali ini adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut dengan penjelasan materi hari ini, Ibu ingin kalian menyiapkan pena dan buku kalian. Ya, seperti biasa, kemungkinan dalam penjelasan-penjelasan Ibu ini ada yang mungkin tidak ada di buku yang kalian pegang ya. Oke, sudah siap ya semuanya? Oke, kita lanjut. Masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ini merupakan pengertian dari Surjono Sukanto. Apa sih penyebab dari masalah sosial? Oke, penyebab masalah sosial adalah perbedaan yang mencolok antara nilai atau harapan dalam masyarakat dengan realita atau kenyataan yang ada. Selain itu, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Jadi, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Oke, ada 4 faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor biologis. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor ekonomi itu disebabkan oleh beberapa contoh, diantaranya ada tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Nah, di atas itu merupakan contoh-contoh sebab dari faktor ekonomi yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu dipicu oleh beberapa permasalahan sosial. Di antaranya ada satu, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Yang kedua, masuknya budaya asing. Nah, gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing itu merupakan salah satu masalah sosial ya. Maka dari itu, perlunya perhatian karena kebudayaan pada satu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Dan salah satunya dengan mempelajari pendidikan agama yang dapat mencegah, menyadarkan, dan menyaring budaya asing yang masuk. Yang ketiga merupakan faktor biologis. Nah, beberapa penyebab dari faktor biologis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dapat menimbulkan masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular di lingkungan masyarakat yang diakibatkan karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak serta karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Apa sih solusinya? Oke, di sini ada beberapa solusinya, diantaranya dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan, memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungannya. Yang terakhir adalah yang keempat, faktor psikologis. Nah, faktor fisiologis ini muncul jika psikologis suatu masyarakat itu sangat lemah. Kenapa bisa lemah? Hal ini dipicu karena beban hidup yang berat. Misalnya, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres yang dapat meluapkan emosi sehingga memicu konflik antar anggota masyarakat. Oke, sampai sini semuanya paham ya? Kita lanjut. Untuk memahami kondisi masyarakat Indonesia, terdapat unsur-unsur bagian dari sistem sosial budaya.
Di antaranya ada 7 sistem sosial budaya. Yang pertama, sistem agama, kepercayaan dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencarian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Dan yang ketujuh adalah kesenian. Oke, yang pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Agama juga menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Untuk ibadah sendiri, pelaksanaan ibadah itu berbeda-beda. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama dan peristiwa-peristiwa sakral yang seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lainnya. Semuanya berhubungan dengan sistem nilai keagamaan ya. Yang selanjutnya adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pertama, ada masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Organisasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan telah berkembang seiring era reformasi dari 1998. Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, dan dijamin serta dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Dalam pelaksanaannya, setiap ormas harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap ormas itu memiliki peranan penting ya untuk mencapai cita-cita dan juga tujuan bangsa. Nah, ormas turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat, membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan sosial. Dan setiap ormas juga harus berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok dan organisasi agar terhindar dari perselisihan antar ormas. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Nah, semakin mudah manusia menguasai alam, jadi memanfaatkan alam, jadi maka akan semakin tinggi peradaban manusia tersebut, ya. Kemudian sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui tiga tahap pengetahuan, yaitu secara formal, secara informal, dan juga secara non formal. Yang secara formal itu merupakan pengetahuan manusia yang diperoleh melalui lembaga formal, legal, terstruktur dan terorganisir. Contohnya adalah sekolah, akademi, dan universitas.
Secara informal. Secara informal ini merupakan pengetahuan manusia yang diperoleh melalui lingkup semi formal. Contohnya adalah lembaga kursus. Yang selanjutnya terakhir adalah secara non formal ya. Pengetahuan manusia itu diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Contohnya seperti kita sekarang adalah belajar video melalui YouTube. Beberapa contoh permasalahan serta kecurangan dalam sistem pengetahuan itu diantaranya adalah 1. Menyontek saat ujian. 2. Jual beli kunci jawaban. 3. Jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan. 4. Menyalahgunakan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan baik lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa juga merupakan sistem bunyi jika digabungkan melalui aturan dapat menimbulkan arti yang ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa tertentu. Kemudian bahasa juga dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala unsur kebudayaan antar anggota masyarakat. Permasalahan dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia ada 4. Yang pertama adalah keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Yang kedua adalah dalam kehidupan sosial selain menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya 760-an. Yang ketiga, serta menggunakan bahasa asing tertentu dengan fungsi situasi yang berbeda. Dan yang keempat ialah bahasa Indonesia, bahasa resmi. Kemudian bahasa daerah, komunikasi di daerah, dan bahasa asing itu berfungsi sebagai bahasa komunikasi internasional. Bahasa itu mengalami perubahan akibat globalisasi. Kemudian sebagai media komunikasi yang bermunculannya bahasa gaul, sehingga bahasa kadang-kadang tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Dan mengalami perubahan akibat bahasa daerah juga, yang tergusur karena anggapan kalau pakai bahasa daerah tidak gaya dan tidak gaul. Nah, padahal jika bahasa daerah hilang berarti kebudayaan kita juga akan hilang, seperti itu ya. Karena globalisasi itu mengalami perubahan, yaitu mengubah sikap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang di kota-kota besar biasanya ya. Bahasa juga itu terjadi karena pergantian budaya yang sudah ada oleh budaya lain, bisa berakibat fatal. Akan menjadi krisis identitas dan kehilangan jati diri karena bahasa daerah akan asing di daerah sendiri. Serta banyaknya bahasa gaul, bahkan bahasa yang tidak pantas, kasar dan nama-nama binatang juga terucap biasanya. Kemudian ada juga bahasa yang baik dan sopan sebenarnya merupakan cerminan diri ya. Seperti pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kalian katakan biasanya akan tercermin untuk diri kalian sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan. Sistem ini juga disebut dengan sistem ekonomi. Berikut ini ada beberapa bentuk dalam sistem mata pencaharian. Yang pertama itu berbentuk dengan berburu dan meramu. Yang kedua menangkap ikan. Yang ketiga bercocok tanam di ladang. Yang keempat bercocok tanam di menetap. Kemudian peternakan, bidang jasa dan juga perdagangan. Lanjut ke sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah.
Sistem ini sangat cepat berubah dan sering juga disebut sebagai teknologi yang mempengaruhi sosial, budaya, religi, kesenian, bahasa, dan juga lainnya. Ada 7 unsur dari sistem ini, yaitu 1. Alat-alat produktif. Yang kedua, alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga, wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan. Yang keempat, makanan dan minuman. Yang kelima, pakaian dan perhiasan. Yang keenam, tempat perlindungan dan perumahan. Dan yang terakhir adalah senjata. Selanjutnya adalah kesenian. Kesenian merupakan kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, atau seluruh sistem yang melibatkan imajinasi dan kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dan merupakan ekspresi jiwa, emosi, dan perasaan manusia. Ada 3 seni, yaitu seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Seni rupa itu berupa seni lukis, seni patung, seni ukir. Seni sastra itu ada puisi dan prosa. Seni pertunjukan itu ada seni tari, seni drama atau teater, dan juga seni musik. Fungsi dari seni itu diantaranya sebagai hiburan untuk menentukan norma perilaku dan menambah solidaritas serta sebagai simbol komunikasi budaya. Permasalahan yang sering terjadi biasanya yaitu sekelompok masyarakat mengatasnamakan seni namun kadang melanggar norma-norma yang ada. Ya. Oke. Sekian mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Jadi dari materi kali ini kita bisa mengerti bahwa permasalahan dari keberagaman akan selalu ada. Oleh karena itu, kita perlu belajar memahami faktor apa saja yang bisa muncul agar dapat mencari solusi dan menyingkapkan yang terbaik. Dengan kita memahami masalahnya, kita akan mampu mengatasinya dengan baik dan tidak menimbulkan akibat yang lebih besar atau sampai menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, jadi jaga terus persatuan dan kesatuan bangsa agar negeri ini aman dan makmur. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini materinya. Seperti biasa, setelah kalian memahami apa yang telah Ibu jelaskan, Ibu akan memberi kalian beberapa tugas. Dan untuk tugas ini nanti bisa kalian kirim sesuai dengan guru mata pelajaran kalian masing-masing ya. Apakah harus melalui email, WA, ataupun link. Oke, untuk soal pertama dipersiapkan. Soal pertama adalah: apakah penyebab dari timbulnya masalah sosial? Nah, ini kalian jawab, kemudian kalian jelaskan ya. Nomor 2, silakan kalian identifikasi dari keempat faktor yang merupakan penyebab masalah sosial. Setelah kalian identifikasi dan kalian pahami, silakan kalian tuliskan masing-masing 2 contoh di tiap faktor-faktor tersebut ya. Jika sudah selesai, silakan kalian kerjakan di buku latihan PPKN kalian dan silakan kalian kirim melalui email ataupun WA kalian ya, sesuai dengan perintah dari guru mata pelajaran kalian masing-masing. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan jangan lupa Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan kalian terutamanya dalam masa pandemi ini ya. Lakukan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang rajin. Kemudian kurangi berpergi-pergian ya jika tidak terlalu penting. Stay at home. Oke, terima kasih. Semoga Allah selalu ada dalam hati kita, mempermudah jalan kita, mencerdaskan pikiran kita, dan menjadikan kita hambanya yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.